Iya, alhamdulillah ini sudah jam 4 ya, kita mulai Bapak Ibu. Eh ya, ini pertemuan yang ke Oke. Baik. Ya, ini pertemuan ke-7 Bapak-bapak tentang penerapan mindfulness pikir nafas di keluarga. Ya, ini saya kira kalau penerapan gini kita lebih banyak diskusi saja. Sebab materi-materi yang saya berikan itu saya kira sudah cukup ya. Mungkin ada pertanyaan dulu Bapak-bapak mengenai mindfulness pikir nafas yang mungkin kemarin belum terjawab atau ada unek-unek gitu. Silahkan. Silakan dari grup ini. Dari apa? Dari YouTube pun boleh bertanya melalui komen atau kalau Google Meet boleh disampaikan. Silahkan. Pak Dedi Rahmadi. ada pertanyaan Pak Dedi? Karena belum ada Pak. Belum ada Pak Dedi ya, ya. Oke. Baik. Ya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan ya, ada pertanyaan seputar apa namanya mindfulness silahkan ya, karena diskusi pada hari ini dan besok santai. Kalau hari ini aplikasi untuk keluarga, besok untuk pekerjaan. Baik. Ya, ada 3 unsur Bapak Ibu tentang mindfulness. Apa saja? Yang pertama unsur mindfulness yang pertama ya awareness atau sadar. Yang kedua acceptance, menerima ya, dan tidak menilai. Nah, sadar, menerima dan tidak menilai. Itu jadi kata kunci untuk kita. Jadi mau kita terapkan di apa namanya? Kita terapkan di kita terapkan di keluarga, kita terapkan di pekerjaan, ya semuanya prinsipnya sama. Ya, semua prinsipnya sama. Baik. Terkait dengan penerapan di keluarga, ya. Oke, mungkin saya akan presentasi sebentar ya. Akan saya tampilkan presentasi saya. Oke, saya nonaktifkan dulu untuk suara. Baik. Baik. Kita sudah mulai presentasi. Ya. Bapak dan Ibu, yang namanya keluarga pasti kita menginginkan sebuah keluarga yang samawa. Ya. Namun kita tahu bahwa tidak ada sebuah unit keluarga yang langsung bahagia gitu ya. Langsung bahagia nggak ada. Proses untuk menuju penyesuaian ya, adaptasi itu bagi sebuah keluarga itu ternyata ya sampai mati gitu, sampai terpisahkan gitu kan ya. Ya mungkin karena kalau mungkin kalau baru menikah ya 1 bulan ya 3 bulan itu masih terasa saling ininya masih kuat ya menerimanya, tapi
setelah 3 bulan masa percobaan selesai. Nah ini kadang-kadang perlu adanya pembekalan tentang sekarang ini yang keren adalah konseling pranikah. Nah kalau enggak ya terjadi pergesekan-pergesekan ya, entah itu masalah ekonomi, terutama masalah kepribadian, masalah karakter, masalah keluarga besar, masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Ya, dan yang namanya pernikahan ini kan memang menyatukan dua 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 kubu ya, kubu suami dan kubu istri. Maka konsep mindfulness ini penting ya, penting untuk membantu ya, bukan menentukan ya. Mindfulness ini penting ya, terutama nanti Bapak Ibu untuk komunikasi ya. Suami istri, saya ini bicara masalah suami istri dulu ya Bapak Ibu. Yang mungkin belum ada jodoh ya mudah-mudahan cepat jodoh dengan mendengarkan mindfulness ini. Yang sudah ada ya mudah-mudahan dengan mindfulness ini tambah bahagia. Ya mungkin yang sudah berpisah dan ingin jodoh kembali, mudah-mudahan cepat jodoh kembali. Dapat jodoh kembali ya. Nah, yang sudah dapat ya sudah, nggak usah tambah. Hey, ya namanya pasangan ya, pasangan itu kan awalnya satu-satu terus dipasangkan kan, jadinya kan pasangan. Namanya pasangan itu kan ternyata pasti berbeda, dua hal yang berbeda gitu. Dua hal yang berbeda ini bisa nggak disamakan? Ya nggak bisa. Jadi kalau pernikahan itu mencari yang sama, sama karakternya, sama keinginannya, pasti nanti ada sesuatu yang nggak sama. Ya, sama itu hanya beberapa saja. Maka kalau mencari persamaannya jelas tidak akan bahagia. Nah, ternyata kunci bahagia di dalam berkeluarga itu adalah mindfulness. Ya, kita tahu bahwa mindfulness kemarin konsepnya adalah yang pertama menyadari, yang kedua menerima. Ya, ternyata ini konsep sederhana tapi kalau diterapkan dalam keluarga efeknya akan sangat besar. Ya, efeknya sangat besar. Misalnya menyadari, ya, menyadari ini seperti apa sih menyadari itu? Ya, menyadari ini kan kita tidak sekedar menyadari pasangan saja, tapi kita menyadari bahwa Allah memberikan pasangan, ya, memberikan istri, memberikan suami. Siapa suaminya? Si A. Siapa istrinya? Si B gitu. Jadi ternyata kalau sudah kobil tuh sudah akad nikah, aku terima nikahnya, itulah pasangan gitu. Itulah pasangan. Perkara nanti misalnya ada kasus-kasus perceraian itu ya memang sebatas itulah jodohnya. Ada yang sebagian mengatakan begitu. Nah, bagaimana agar tetap berjodoh? Ini harus kita usahakan. Ya. Kalau nggak bisa dua-duanya ya salah satu. Sebab apa? Salah satu ini bisa memvibrasi. Cuma seberapa kuat vibrasinya, ya itu tergantung sekali dengan pasangan. Tergantung dia dan tergantung pasangan. Tapi di dalam berkeluarga, salah satu harus berusaha untuk bisa salah satu atau dua-duanya, ini malah dua-duanya bagus ya, harus belajar untuk menyadari dan menerima. Misalnya pada saat ini yang datang bapak-bapak ya, ya bapak-bapak yang harus menyadari dan menerima istri gitu. Atau ada ibu yang datang pada pada pertemuan kali ini, ya berarti ibu-ibunya yang mindfulness dan sadar Allah. Jadi manalah, kalau syukur-syukur dua-duanya ikut pertemuan ini, ikut mindfulness 3 napas, dua-duanya ikut menyadari, wah itu sangat membahagiakan sekali.
Ya, membahagiakan sekali. Oke. Nah, bentar. Saya sambil nge-proofy kawan-kawan yang baru saja datang. Baik, Bapak. Kunci samawa ya. Kunci samawa itu ada di menyadari Allah yang memberi pasangan. Itu yang pertama, menyadari Allah yang memberi pasangan. Ini bukan sembarangan loh, Pak. Allah yang memberi loh, Pak. Ya, walaupun dalam proses kita katanya mencari gitu, tapi dalam sisi hakikat ya itulah jodoh kita. Nah, ini hadir Bu Rahmi. Beliau juga aktivis perjodohan ya di kalangan mahasiswa ya, Bu. Baik. Nah, sehingga mindfulness ini kalau kita terapkan di dalam pasangan kita, pasangan masing-masing kita, yang paling nampak itu adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, karena menyadari pasangan. Nanti komunikasi saya bahas di nanti ya. Ini kita step by step dulu. Menyadari pasangan. Ya. Sadari bahwa pasangan itu adalah pemberian dari Allah. Kalau Bapak Ibu membaca tentang kebahagiaan dalam berkeluarga, itu biasanya ya sadarilah pasangannya, terimalah pasangannya, kan gitu. Tapi dalam konsep mindfulness Islam, mindfulness dzikir nafas, bahwa pasangan ini disadari sebagai pemberian Allah. Artinya dengan pemberian Allah ini, maka akan lebih memberikan penguatan jika ada satu terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, atau kekurangan. Itu lebih bisa menerima karena apa? Pemberian Allah. Coba bandingkan dan rasakan ketika pasangan ini adalah aku yang mencari, ini adalah pasangan saya, ini adalah jodoh saya. Dengan menghilangkan Allahnya, itu kan tidak kuat kalau ternyata pasangannya itu ada satu kekurangan. Nah ini. Kemudian sadari pasangan apa adanya. Artinya menerima pasangan apa adanya. Iya. Ya, sadari pasangan apa adanya. Ketika kita menyadari, ya kita tidak memberikan penilaian, ya sudah memang seperti itu. Loh, kalau memang secara logika itu memang orang itu nggak ada yang baik 100%, Bapak. Pasti ada sisi-sisi kekurangan, sisi-sisi yang tidak cocok gitu loh. Ya, kadang-kadang tidak cocoknya itu justru yang kita cari dalam pernikahan. Ada orang yang nyari pasangan yang kaya, gitu. Ternyata dapat kaya tapi pelitnya minta ampun. Ada gitu. Ada orang yang pengen ya cari laki-laki yang apalah perlinte yang tampangnya lumayan gitu ya. Ya ternyata nggak punya pekerjaan. Nah ini nanti mungkin perlu juga dibahas ya bagaimana mendapatkan jodoh itu. Kemarin juga ngobrol-ngobrol di Padepokan itu, kalau orang itu nggak punya jodoh ya nggak usah inilah banyak request. Minta jodoh ya sama Allah sudah cocok ya dilanjut, enggak ya sudah gitu. Nggak usah banyak permintaan yang ini, yang itu, yang solehah gitu. Susah. Kalau ada yang soleh pasti nggak mau sama kamu. Ya artinya soleh dan soleh itu harus dibina di dalam keluarga, bukan kita mencari yang belum dapat pasangan untuk mencari yang soleh atau yang soleh gitu. Jadi sudah padanya itu. Kalau memang kita cocok, kalau kita misalnya sudah ada. Kalau Bapak Ibu, kalau yang belum punya jodoh atau ingin cari jodoh lagi karena sudah berpisah atau ditinggal meninggal pasangan, ya apa yang Allah berikan gitu. Makanya mindfulness itu lebih membuka cakrawala.
Karena apa? Lebih membuka, bukan cakrawala, lebih membuka diri untuk menerima. Ya. Nah, sadari pasangan apa adanya ini penting. Ini penting. Ya, Rasulullah itu menggambarkan kalau ada makanan yang dimasak istri itu nggak pernah dikomentari. Ya sudah seperti apa itunya, nggak pernah dikomentari negatif gitu. Nah ini yang perlu kita cermati, sadari gitu. Jangan dicela, itu penting apa ya? Ya, setiap pasangan kita itu pasti punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Sudah itulah apa adanya, sudah seperti itu. Wah, suamiku begini ya, ya sudah begitu gitu, nggak usah pakai ada komentar-komentar yang menilai gitu ya. Baik, maka latihannya nanti di mindfulness Bapak Ibu, di mindfulness 3 nafas, terus latih mindfulnessnya sehingga bisa menyadari pasangan itu apa adanya. Sekarang apa dampaknya Bapak Ibu? Kalau kita menerapkan mindfulness 3 nafas ini di lingkungan keluarga atau dengan pasangan kita, ya dengan pasangan kita, ya ketika kita menyadari pasangan kita, ya maka kita tambah cinta. Ya, coba sadari pasangan, jangan menyadari pasangan orang lain. Rumput tetangga selalu lebih hijau, ini kan parah. Itu namanya menyadari orang lain, menyadari apa yang ada pada diri kita. Jadi rumput kita itu ya sudah seperti itu, lebih hijau gitu. Nah, ketika kita menyadari apa yang ada, menyadari, ini kita akan lebih paham gitu. Ya, kita lebih paham dan lebih mengerti pasangan, kan enak. Jadi lebih aware dengan pasangan. Coba, kalau dalam Jawa, ya pepatah Jawa itu dikatakan bahwa garwo itu sigaraning nyowo. Nah, garwo sigaraning nyowo, artinya sigaraning nyowo itu adalah belahan jiwa. Belahan jiwa, namanya belahan jiwa ini kan ya perlu kita sadari toh. Masa belahan jiwa orang mudeng gitu ya. Belahan jiwa ini kita harus lebih paham, lebih aware. Maka latihan mindful agar kita lebih aware dengan apa yang. Mungkin bapak-bapak atau ibu pernah satu saat ingin menelpon gitu ke pasangan, ke suami atau istri. Tiba-tiba istri atau suami sudah menelpon duluan. Nah, itu loh maksudnya. Itu yang saya maksud dengan lebih aware, lebih paham secara bawah sadar. Jadi kemampuan bawah sadar. Kita tidak menuju bawah sadar, tapi kemampuan bawah sadar itu muncul. Nah, pernah mungkin Bapak Ibu ingin makan sesuatu. Ternyata suami pulang membawakan sesuatu itu. Nah, itulah. Jadi aware itu bisa sampai segitu. Ketika kita latihan awareness dengan pasangan kita, itu bisa sampai segitu. Ting-tengnya itu nggak jauh-jauh, itu nggak sampai mengajukan permintaan itu. Kayak kita, kayak pasangan kayak kita itu sudah kayak terkoneksi. Oh, maunya ini ya. Nah, itulah namanya belahan jiwa. Maka dengan mindful sedikit nafas ya. Ketika kita menyadari, kita kan dalam mindful sedikit nafas itu kan selain kita menyadari nafas, ya menyadari nafas, menyadari tubuh, menyadari lingkungan yang kemarin kita bahas. Nah, menyadari lingkungan itu adalah termasuk menyadari istri kita, suami kita, menyadari anak-anak kita, menyadari rumah kita, sehingga apa yang terjadi di dalam rumah tangga itu kita paham, tidak sekedar ngerti tapi paham. Beda loh Bapak Ibu, ngerti dan paham. Maka kalau kita menuntut ilmu itu ngerti dan paham itu dibedakan. Rabbi zidni ilma, ya Allah berikanlah ilmu. Warzuqni fahma, dan rizki kefahaman. Faham ini aware, ngerti itu ini.
saya ngerti pasangan saya itu pemarah, tapi saya aware nggak? Kalau aware, perilaku-perilaku yang membuat marah istri itu akan lebih terantisipasi gitu, sehingga tidak jadi. Tapi kalau cuma ngerti, yo perbuatannya salah-salah terus sehingga membuat si istri itu mudah marah. Karena kita cuma ngerti perilaku, nggak sampai ke perilaku, tapi kalau aware, paham, itu kayak ada sinyal dalam diri kita itu, oh saya nggak boleh begini, saya nggak boleh begini, saya mau begini, sehingga itu akan mengurangi tingkat konflik. Nah, kalau ada lagu itu ya, Bojo Galak, nah itu karena suaminya memang mungkin kurang aware dengan istrinya. Ya, atau sebaliknya kalau ada suami galak itu, nah itu mungkin istri yang kurang aware. Ya. Makanya sebenarnya mindfulness pikir nafas ini akan baik, akan bagus kalau dua-duanya itu sama-sama belajar mindful, belajar menyadari, belajar memahami, belajar menerima. Nah ini Bapak Ibu ya, baik. Oke, sangat menarik ya, belajar mindful itu ternyata luas. Ini belum ke anak ya. Nanti ke anak itu lebih-lebih lagi ya. Kalau masih pandemi seperti ini. Baik. Tidak mudah salah paham atau malah gagal paham. Ya, karena komunikasinya jiwa. Ya, komunikasinya jiwa. Makanya kalau salah satu emosi itu yang satunya harusnya pasang MDN-nya. Apa MDN? Mindfulness pikir nafas. Misalnya Bapak Ibu belajar pikir nafas, kemudian pasangannya coba sadari. Ternyata memang pasangannya memang butuh marah. Itu kan bentuk menyadari kan. Akhirnya paham, tapi kalau tidak menyadari, kamu kok marahin saya? Masa nggak salah? Gitu. Ya, tapi kalau menyadari, oh iya, dia butuh marah. Ya kan bisa jadi pasangan kita, pasangan Bapak Ibu mungkin jengkel dengan anak. Cuma mau marah dengan anak itu nggak kesampaian ya, marahnya sama pasangan, ya gitu lah. Nah, di psikologi itu kan ada istilah displacement ya, teorinya Freud. Displacement itu marahnya ke bos, melampiasnya ke kucing. Marah sama bos nggak bisa, yang datang kucing ya tendang kucingnya, diel gitu ya. Padahal marahnya sama bos. Nah itu bisa jadi seperti itu. Memang kita itu pasangan itu harusnya sering bisa mengimbangi ya. Kalau bapak yang belajar mindfulness ya bapak yang mengimbangi. Kalau ibu-ibu yang belajar mindfulness ya ibu-ibu yang mengimbangi. Ya, sampai kapan? Jangan tanya sampai kapan ya, sampai Allah mencabut amanah itu toh. Lah kon sabar terus, Pak. Dia enggak apa-apa, berarti kalau itu kan berarti sabar Bapak Ibu itu belum betul, karena pernah sabar. Sabar nggak ada batasnya, kalau ada batasnya ya berarti sudah nggak sabar. Nah ini Bapak Ibu, tidak mudah salah paham atau gagal paham. Kemudian juga tadi yang nomor 2 ya, introspeksi diri. Kita lebih mudah untuk introspeksi diri. Oh ya, karena menyadari diri dan menyadari pasangan ini yang kita selalu gali tentang bagaimana menerapkan konsep mindfulness, menyadari dan menerima ini. Ya, sekarang yang menerima Bapak Ibu. Ya, menerima pasangan. Ya, menerima itu tanpa syarat. Menerima nganggo syarat. Mbok dulu sebelum menikah menerima tanpa syarat. Kenapa dulu mau menikah? Ya, jadi namanya menerima itu ya tanpa syarat, bukan menerima dengan syarat ya. Nah, ini yang harus kita terapkan di dalam mindfulness ini. Ya, nggak pakai syarat.
menerima ya nggak pakai tapi gitu. Nah, kalau pakai tapi berarti masih ya menerima, makanya ya perlu latihan yang terus menerus. Nah, menerima ini yaitu apa, perlu kita latih. Ya latihnya tidak ketika menghadapi pasangan, ya latihnya ketika mindfulness di nafas, menerima nafas, menerima sensasi, menerima tidak ada sensasi, menerima duduk timpo atau duduk dikir nafas, diterima terus menerus. Ya, baik. Nah, apa dampak menerima pasangan yang diberikan Allah ini? Menerima tadi, menerima pasangan, menerima pasangan yang diberikan Allah ya Bapak Ibu. Jangan menerima pasangan saja, ini menerima pasangan yang diberikan Allah. Ini harus ada Allahnya. Kalau nggak ada Allahnya kita tuh nggak kuat, Bu. Ya, kalau ada Allahnya itu lebih kuat. Makanya mindfulness Islam itu lebih stronger dibanding dengan mindfulness biasa. Karena apa? Ada Allahnya ini, kekuatan belief. Ya, kekuatan belief kita itu luar biasa. Ya. Kalau bilang Rasulullah itu perang apa namanya itu? Perang Badar ya. Itu bukan di kekuatannya tapi di kesadaran akan Allah ini. Maka kita agar kuat di dalam menerima pasangan itu, sadari bahwa, terima bahwa pasangan itu yang memberi itu Allah gitu. Kalau yang memberi Allah itu kan kita nggak sembarangan toh, nggak semena-mena. Kita nggak sembarangan lah gitu. Betul-betul hati-hati gitu. Nah, itu punya kekuatan. Kekuatan ini penting Bapak Ibu. Kekuatan mindful ini penting. Mindfulness Islam ini penting sekali dalam berkeluarga. Ya, konseling keluarga yang pada umumnya ya, yang tidak melibatkan unsur keislaman ini ya rawan. Kalau saya melihat di sini di kita di Indonesia yang cukup kuat nilai spiritualnya ya nggak begitu kuat. Kalau melibatkan unsur Allahnya itu akan lebih memperkuat, terutama untuk pasangan-pasangan yang baru. Mereka harus beradaptasi, mereka harus saling menyesuaikan, mereka harus saling menerima itu. Baik, dampak menerima pasangan yang diberikan Allah ya, lebih sabar. Ya lebih sabar. Ya lebih sabar itu bukan berarti terus jadi orang sabar ya. Lebih sabar itu berarti kalau dulu sabarnya itu 20 ya, sekarang skornya 40 gitu. Itu berarti lebih sabar gitu. Nanti mindfulness di napas lagi lebih sabar lagi. Ya. Iya ya Bapak Ibu. Dalam berkeluarga memang nggak pernah konflik. Ayo, siapa berkeluarga yang belum pernah konflik, belum pernah berselisih paham, berselisih pendapat? Ayo, tunjuk jari. Ada? Paling pernikahan baru 1 minggu aja udah ada perselisihan. Ya masalah makan apa itu aja bisa jadi perdebatan. Nah ini nanti kalau kita mindfulness itu lebih sabar, lebih bahagia. Ya kenapa lebih bahagia? Ya kuncinya itu menerima kok. Betul nggak? Mau samawa kalau nggak menerima ya bisa. Ya nggak bisa.
mau sama wasakinah, mawadah, warahmah, tapi tidak ada penerimaan pada salah satu atau salah dua pasangan, itu ya nggak bisa bahagia. Tapi kalau dua-duanya mulai belajar menerima, menyadari, menerima, nanti akan terjadi proses. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu bisa mendapatkan klien, mendapatkan curhatan tentang kehidupan rumah tangga, kata kuncinya satu, pasti ada yang tidak terima. Pasti tidak ada yang terima. Nah, ini yang Bapak Ibu yang harus kita latih terus, mindfulness, pikir nafasnya, lebih menikmati hidup bersama pasangan, ini pasti. Ya, ini pasti. Karena betul-betul si garaning nyowo gitu, betul-betul belahan jiwa. Si belahan jiwa itu gimana sih? Ya, jadi satu gini toh. Kalau satu gini kan jadi nggak bahagia toh. Gini kan nggak bahagia, gini bahagia. Nah, bisa gini tuh kalau mindful. Lem perekatnya itu apa sih? Menerima, menyadari dan menerima. Kalau itu dijadikan satu untuk ngelem jiwa yang retak, ya, pasangan yang retak itu dilem pakai menerima dan menyadari dan menerima, lengket kembali. Ayo Bapak Ibu, cermati betul-betul. Kuncinya kok hanya menerima, hanya sadar dan menerima. Iya, nggak ada yang lain. Apa coba? Masalah apa yang tidak diselesaikan dengan sadar dan menerima dalam berkeluarga? Ya itu, cuma itu. Ya. Ya kemarin dulu pernah ngobrol sama guru saya. Kalau kita ngelihat orang-orang Afrika, ya perempuannya kayak gitu, kok ya laki-lakinya mau? Ya pertanyaan yang agak, ya diskusi sebenarnya untuk menimbulkan kesadaran. Coba orang-orang Afrika hitam, kok ya laki-lakinya kok ya mau gitu. Nah, kenapa mau? Ya, karena ada konsep menyadari dan menerima. Nah, gitu. Kenapa ada yang tidak mau gitu? Karena dia tidak menyadari, tidak menerima. Misalnya ada seorang pasangan yang ada sepasang suami istri, ternyata ada satu ketidakcocokan. Nah, itu kalau tidak disadari dan tidak terima, ya konflik terus. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan mengarah ke bagaimana menyelesaikan dengan konsep mindfulness ya. Baik Bapak Ibu, ini konsep mindfulness di dalam berkeluarga pakai rumus ATP ya, ATP, amanah tanda perintah ya, amanah tanda perintah. Ini Bapak-bapak Ibu yang sering mengikuti kajian saya pasti familiar sekali dengan istilah ATP ini, karena ini menjadi sebuah konsep yang mudah dan cespleng menurut saya. Maka mari kita diskusikan ya, kita diskusikan, karena ini logis-logis saja, nggak ada yang goib-goiban ya. Perkara nanti akan menurunkan pertolongan Allah yang goib, ya alhamdulillah ya. Amanah Bapak Ibu, pasangan itu adalah amanah. Ini yang penting yang harus dipahami gitu. Istri atau suami itu adalah amanah untuk istri dan untuk suami, sebaliknya begitu. Istri amanah untuk suami, suami amanah untuk istri, itu begitu. Bukan hanya bahwa istri itu amanah suami, bukan hanya itu. Jadi bukan yang menerima amanah itu bukan hanya suami saja, istri pun juga menerima amanah suami. Sama, tingkatannya sama, amanah itu sama. Nah, ini yang
perlu kita pahami dan cermati pertama, Pak. Karena ini berkaitan dengan komitmen, berkaitan dengan niat, berkaitan dengan kemauan. Ya kalau sudah tidak ada komitmen ya mau menyadari dan mau menerima ya susah tuh ya Bu, Bapak. Betul nggak Pak? Pernah saya ada klien seperti itu, suami istri datang ke rumah. Lah saya bisa bantu apa? Kenjenengan itu. Ya bantulah Pak. Bagaimana kita itu bisa cerai dengan baik-baik. Si istri juga sama, iya Pak. Kita tuh mohon solusinya Pak, agar bisa cerai dengan benar dan baik. Artinya apa? Kedua pasangan sudah tidak ada komitmen untuk berkeluarga. Kalau sudah seperti itu ya sudah, angkat tangan saya. Tapi kalau hanya masalah perbedaan, masalah keluarga besar, masalah ekonomi, masalah karakter, tapi masih nah, Bapak dan Ibu masih pengen ini tetap terus keluarganya, oke, saya bantu. Tapi kalau sudah nggak ada komitmen, ya kalau nggak ada komitmen ya nggak usah, ya kan? Nggak ada komitmen. Baik, jadi amanah ini penting. Makanya kita dengan pasangan itu disumpah loh. Aku terima nikahnya itu sumpah, ini bukan sembarangan, bukan main-main. Kawin kontrak, ada kawin kos-kosan, ya, nggak ada. Kita komitmen itu ya serius gitu ya. Nah ini amanah. Nah tidak dibalik amanah ini Bapak Ibu, bahwa pasangan kita suami atau istri untuk suami atau istri ya. Jadi istri untuk istri amanahnya suami, suami amanahnya untuk istri, itu adalah amanah ini mengandung tanda lah. Ini Bapak Ibu perlunya kesadaran, perlunya menerima. Karena kalau nggak sadar dan tidak menerima, tidak akan peka tanda. Loh, tandanya apa sih? Gitu ya. Misalnya yang namanya berkeluarga itu kan sudah apal gitu. Perilakunya wis apal, mesti gini gitu loh. Jadi tanda-tanda itu harus perhatikan betul. Perubahan-perubahan itu kenapa ini gini? Oh, nyonya gini. Mungkin istri ngambek misalnya. Oh, tahu. Oh iya. Ngajak ke mall. Ini ngajak belanja. Oh iya. Oh, kenapa pagi-pagi kok suami udah sumpah nih? Oh, belum bikin teh. Gitu loh. Jadi tentang itu apa kayak ini sudah saling paham gitu. Karena apa? Saling baca tanda. Tanda itu sudah terbaca secara otomatis. Oh begini, oh begini. Oh. Tidak perlu disampaikan. Tapi kalau memang perlu disampaikan, ya disampaikan. Memang dalam berkeluarga itu bukan main ilmu kebatinan, bukan main sinyal. Ya kalau sinyalnya kuat dan yang menangkap juga kuat ya jadi. Kalau sinyalnya lemah, yang nangkap juga lemah ya susah. Ya kan? Mauku tuh begini loh. Nah, tadi ngomong kan enak tuh. Ya ini tanda ini penting Pak. Coba amati tandanya. Dalam setiap perubahan usia itu ada perubahan tanda. Perubahan usia itu perubahan tanda. Yang dulu waktu umur 30 kok setelah 30 berubah ya. Dulu 30 setelah 40 kok berubah ya. Nanti 50 berubah lagi, 60 berubah lagi. Jangankan puluhan, bahkan tahunan aja sudah ada perubahan yang. Makanya proses penyesuaian itu terus menerus. Proses baca tanda ini terus menerus. Mau 70 udah mulai lupa. Ini nggak usah dimarahi tuh. Lupa itu memang sudah karena penurunan degradasi otak, penurunan kemampuan otak ya sudah. Jadi lupa, jadi agak mau pikun, ya sudah diterima. Tanda itu. Jadi jangan pakai enak zamanku toh. Nah, itu pernah ya Bapak Ibu kalau itu ada enak zamanku toh.
Zaman Soeharto. Ya zaman Soeharto umurmu cek 20 selawe. Enak zaman semono, enak apa dulu ya. Ya. Zaman sekarang zamannya Jokowi udah tua. Ini kalau nggak menerima ya. Kalau tua diterima, oh ya nikmat, wah bahagia ya. Yes. Karena kan banyak kesenangan-kesenangan lain gitu. Kalau dulu kan kesenangannya ya masalah mungkin masalah seksual. Kalau sekarang usia-usia 50, 60 ya sudah gitu. Kesenangannya apa? Jalan bareng, kemudian ngomong cucu, kemudian sama anak-anak, jalan-jalan. Ini kesenangannya gitu. Ya, masalah seksual terus ya. Nah, ini makanya perlu adanya satu penerimaan. Kulit sudah keriput, ya sudah keriput diterima. Dikenceng-kencengin. Malah kenceng tenan pedot malah. Ya, baik kalau ini tanda ini juga harus kita kalau kita sebagai suami, bapak-bapak suami, ya, apakah tanda dengan istri itu apa? Nah, tanda itu ada perintah, ini yang penting, Bapak. Segera jalankan, namanya ATP. Amanahnya istri, tandanya cemberut misalnya. Perintahnya diajak belanja ke Indomaret atau Superindo, berubah. Ada tandanya amanahnya suami, tandanya apa? Kalau suami itu diem, nggak mau ngomong. Oh, perintahnya dibikinin kopi. Nah, itu. Jadi nanti mindfulness 3 nafas itu ditanda ini loh. Ya. Fungsinya ditanda, kepekaan baca tanda. Ya, baik. Saya kira demikian Bapak Ibu presentasi saya. Lama ya, 45 menit ya. Padahal mau saya singkat-singkat saja. Baik. Saya akan stop share. Nah, kembali ke ini. Baik Bapak Ibu. Maunya sih diskusi tadi, tapi kok saya ngomongnya kebanyakan. Mudah-mudahan manfaat ya Bapak Ibu. Saya juga belajar, jadi Bapak ini saya sudah nikah ke berapa ya? Umur ini hampir 20 AE ya, 19 tahun ya. 19 tahun menikah. Ya masih belum sempurna ya, masih penyesuaian, masih adaptasi, tapi ya alhamdulillah banyak pelajaran-pelajaran dalam keluarga, apalagi dalam bidang spiritual. Dalam hal spiritual. Ya, sparring partner paling berat itu dan paling bisa meningkatkan kualitas spiritual kita itu adalah pasangan. Yang istri ya pasangannya suaminya itu yang paling berat. Kalau suami ya paling berat ya istri. Karena apa? Ya setiap hari. Makanya tapi alhamdulillah gitu loh. Kita kan mengajar sadar Allah. Kalau kita nggak sadar ya katanya sadar Allah, kok masih marah-marah. Oh ya astagfirullah. Ini makannya apa? Tiap hari makannya gini terus loh. Katanya menerima, katanya mindfulness. Kok nggak nerima? Oh iya. Lupa. Nah itu seringkali di keluarga kan terjadi seperti itu jika kita sama-sama pasangan itu belajar mindfulness ini. Ya. Baik Bapak Ibu. Mungkin ada diskusi ya, saya minta maaf kalau terlalu banyak ngomong. Baik, ada diskusi silahkan, monggo. Saya buka 3 pertanyaan pertama. Ya Pak Didi silahkan. Ya Pak Didi silahkan. Terima kasih. Dalam memahami konsep ATP tadi Pak, Ya. apakah itu ya kamu? Ya. Saya sambil nyatet. Ya. Dalam memahami konsep ATP dalam keluarga tadi itu, apakah itu kita dapatkan mengalir begitu saja? Apakah secara otomatis? Apakah itu dari hasil pemikiran? Jadi kalau misalnya kita menemukan mengalami sebuah kejadian dalam keluarga itu,
Ya. Apakah terus kita itu harus berpikir, oh ini tandanya ini, terus beritanya ini, itu apakah muncul dari pemikiran kita ataukah nanti akan bisa muncul begitu saja setelah kita itu dari Baik. kesadaran dan menerima tadi. Iya. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Didi. Jadi ini begini, yang tidak otomatis itu adalah niat menyadari dan menerima, Pak Didi. Nanti kalau kita menyadari dan menerima, itu akan terbaca gitu loh. Otomatis akan terbaca asal menyadari dan menerima. Kita akan paham. Paham itu gimana sih? Ya dijelaskan ya nggak bisa, tapi ngerti, paham gitu. Oh gini maunya dia. Itu kalau menyadari dan menerima. Jadi apakah ATP, apakah tanda tadi itu adalah otomatis? Tidak. Yang otomatis itu adalah menyadari dan menerimanya. Kalau kita menyadari dan menerima pasangan, maka otomatis kita akan paham dengan tanda. Sehingga perintahnya itu jelas untuk dijalankan. Nah, saya kira itu Pak Didi ya. Jadi kita tetap menyengaja berniat untuk menyadari dan menerima. Terima kasih Pak Didi pertanyaannya. Ya. Ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Iya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan sesi ke-7 ya, besok terakhir. Besok itu tentang pekerjaan. Mudah-mudahan kita nanti membahas yang masalah pekerjaan ini penting juga agar mindsetnya itu benar. Kebanyakan kita itu apa? Bekerja itu cari uang. Salah Bapak Ibu. Uang itu nggak usah dicari. Karena sudah diberi sama Allah, kok dicari itu kenapa? Ya. Kita bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarga. Untuk apa mencari nafkah untuk keluarga? Emang kita bisa mencukupi kebutuhan keluarga? Kok sombongnya gitu? Kita bisa menyayangi Allah, mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja kita. Ya. Nah, nanti kita harus dengan konsep yang benar sehingga bekerja itu semangat. Bekerja itu bisa menjadi latihan spiritual. Bisa menjadi latihan mindfulness di nafas kita. Nah, baik Bapak Ibu, saya kira pada petang hari ini saya kira cukup. Terima kasih atas kehadirannya di kursus ke-7 ini. Mudah-mudahan besok ya Bapak Ibu bisa hadir lagi, kita bahas tentang masalah bagaimana kita bekerja. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Rodi yang baru hadir, maaf. Baru hadir ditutup sesinya. Sudah selesai Pak Rodi. Pak Pur, pun ngubung dan sambung-nyambung Pak Pur. Oh, mau sakit nyambung-nyambung. Oh iya. Oh iya. Iya Pak Rodi, minta maaf. Mungkin tadi pas saya presentasi tadi ya, memang harusnya ada admin yang tugasnya nge-proof yang baru datang itu. Tapi nanti tadi di YouTube juga sudah online, jadi bisa disaksikan. Ya, telepon Pak Pur. Jadi sami-sami. Iya, ini ada chatting, saya lihat dulu ya dari bawah. Bu Rahmi Diana. Alhamdulillah dalam waktu singkat ini saya diingat lagi tentang ATP dalam berbagai setting kehidupan. Terima kasih Pak Pur, sami-sami Bu. Sama-sama mengingatkan, sama-sama belajar di sini. Suaranya kurang keras. Iya ya, suaranya kurang keras ya Bapak-bapak ya. Tapi kalau di YouTube keras kok ini. Ya saya cek di YouTube keras. Cuma memang mungkin speakernya ini yang speaker di komputer saya nggak jelas. Ampun, suaranya kecil sekali kalau dari peserta dengan keras. Oh iya. Baik. Tapi hari ini keras banget Pak Pur. Keras ya Pak Setiono? Daripada yang kemarin Pak Pur. Oh iya. Ini mungkin kurang deket lagi nih ya. Ini speakernya. Baik.
Nggih. Nggih, Bapak Ibu, saya kira cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Kelasnya saya tutup, nggih. Kami G. Nggih. Terima kasih Pak Bos. Nggih, sama-sama Bapak Ibu dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pur. Terima kasih Pak Pur. Ya, Pak Bos. ya Pak Kurnia, Pak Arif, Pak Dedi.